lihat gambar-gambar lama, sebagaimana saya katakan tadi, saya akan perlihatkan kepada Anda. Ini kalau lihat di postingannya itu 12 tahun yang lalu. Tapi kalau dari format video dan color, warna, ini menunjukkan tahun-tahun lama ya. Artinya di video ini sebelum tahun 2000, karena ini kalau saya amati bukan digital tapi pakai mini DV, kaset mini DV ya. Dan kita lihat itu adalah makam-makam tua, nisannya pun tak sama. Nah, sekarang pertanyaannya, kemana nisan-nisan tua itu? Dan kenapa kemudian diganti oleh nisan-nisan baru yang seragam? Kalau itu menjadi bagian dari cagar budaya, apakah itu tidak melanggar undang-undang? Dengan demikian, secara langsung atau tidak langsung, disadari atau tidak, Husin Baagil telah membongkar realitas yang terjadi di sana akan adanya makam-makam baru yang Husin mengatakan 90% terlibat dalam penguburannya. Saya pun ikut ngubur. Makam-makam di sini saya yang ngubur. Itu tahun berapa? Terakhir itu tahun 2012. Pasti banyak data lah, foto-foto itu pasti banyak itu yang banyak. Kalau foto-foto banyak. Jadikan data bahwa memang ini ada dua foto ya, 2000 tahun 90 dengan 2012 saya perlihatkan sekali lagi lah. Nah, itu penetapannya Lebih 2010 lama kan? dari situ ya. Kang Ade, penetapan cagar budaya itu 2010 kan? 2010. Nah, artinya setelah penetapan berani ngutik-ngutik, ngacak-ngacak tempat itu, udah pelanggaran hukum itu, tindak pidana. Kan itu hampir nisannya berubah semua, nisan-nisan harus tidak ada lagi. Ganti nisan. Ini yang nisannya kan ini 2009 banget ini. 27 Mei 2009 ini nisan-nisannya masih batu berukir seperti ini. Coba besarin host yang ini nih, yang saya. Momot. Bosnya rasa gede piye. Ini tahun 90 nih. Moderator izin, moderator tolong Bang Ade dibesarkan. Rasa gede ya masih. Nyimak aja, nyimak dulu. Enggak. Saya ulang lagi ya Bang Ade ya, sambil lalu nunggu ya. Intinya sekalipun keluarga setelah dikatakan sebagai cagar budaya situs nasional itu tidak boleh ya. Nah, ini yang di satu nih. Sudah tidak boleh kalau sudah ditetapkan, Bang. Sekalipun keluarga ya. Oh iya. Oke, lanjut Bang Ade. Nanti kan kita cocokkan dengan fakta yang terjadinya gimana gitu. Secara aturan tidak boleh. Ada 90 ya. Terus jadi ini ketika ada keluarga itu mau dimakamkan di ring 1 itu harus koordinasi dengan pengurus pemakaman Sunan Bonang. Kalau bisa dilakukan asal tidak melanggar cagar budaya. Terus gimana itu kok bisa dilakukan tidak bisa melanggar cagar budaya? Enggak, gimana ya? Kalau ring 2, ring 3 mungkin masih boleh. Kalau ring 1 itu keputusan. Ya, nah ini ring 1 ini. Ini yang tahun 2012 ya. Ya, itu sudah penuh itu, udah penuh. 2012 itu sebelum dipugar. Terakhir itu kan dipugarnya 2012. Nah, waktu itu sudah 3 pekan dipugar, pihak keluarga atau ahli waris itu protes besar, kemudian terjadi pertemuan
dihadiri juga oleh pemerintahan, termasuk BP3. Akhir itu kan sudah diuruk ya, sudah dipasang paping. Kemudian karena memang protesnya ini luar biasa, akhirnya dibuat kesepakatan untuk dibuka lagi, dipugar lagi itu paping. Nah, ternyata di situ banyak yang hilang. Jadi kan awalnya ketika itu dipasang paping diuruk tidak boleh menghilangkan nisan-nisan lama gitu kan. Nah, ternyata nisan itu banyak yang hilang. Ratusan nisan yang hilang, bahkan itu yang ya ada sih, masih ada, cuma tinggal satu gitu. Nah gitu. Jadi ternyata itu sengaja mungkin ya diduga ada unsur kesengajaan dihilangkan kemudian diuruk gitu. Ternyata dibongkar, dibuka, ketika dibuka memang nisannya sudah nggak ada gitu. Banyak yang hilang di situ. Nah, itu semuanya tercatat, ada catatannya ya. Tanggal bikin kesepakatannya apa semuanya tercatat. Dan ini memang antara pihak Yayasan Mambarot dengan pihak keluarga itu memang sudah berseteru lama gitu. Sudah berseteru lama, dan itu 3 pekan, 3 minggu, kalau mungkin 3 pekan itu 3 minggu. Dalam catatan itu soalnya bukan disebut 3 minggu ya, 3 pekan. 3 pekan itu pihak ahli waris ini belum dikasih tahu dan belum disosialisasikan, apalagi izin gitu. Jelas kalau terkait izin harusnya kan minta dulu izin kepada ahli waris, walaupun itu pemugaran tersebut dilakukan oleh pihak berwenang gitu, yang bekerja sama dengan pihak Yayasan Mambarot itu. Nah ini sebetulnya ya saya komparasikan dengan kata-kata Pak Baagil ini, apakah kan dia itu menyaksikan seolah-olah yang di ring 1 ini kan, ini ring 1 nih. Udah kelihatan. Di ring 1 ini udah 90% yang dimakamkan di sini, prosesi pemakamannya saya ikutkan gitu seolah-olah. Nah, ini kalau dikorelasikan dengan usia beliau itu yang notabene katakanlah paling tua, kalau beliau lahiran 80 berarti kan 45 lah kurang lebih gitu kan. Ternyata kan di sini itu sudah memang banyak makam yang memang satu zaman dengan pemakamannya Sunan Bonang ini. Kalau dilihat dari nisan-nisan yang ada gitu, udah ratusan tahun. Berarti kalau gitu Bagil itu bisa jadi usianya sudah di atas 500 tahun. Karena ini kan abad ke-15 awal. Gitu. Atau Mbak Agil memasukkan jenazah-jenazah baru ke dalam kuburan baru di ring 1. Ya, wallahualam, nanti kita ke fakta kebenarannya kan lagi kita ukur. Ya, bukan fakta kebenarannya, sesuai ucapannya saya simpulkan ya, demikian. Betul. Gitu. Kapan itu mau ada pertemuan dengan Pak Agil itu? Kalau saya sih nggak ada ya. Kalau dengan Pak Agil sendiri, ya mungkin kalau data ini sudah lengkap, karena ini bukan masalah delik aduan ya. Terus saya kalau ini dibawa ke ranah pidana pun ini bisa kok. Sabar, Hos. Ya. Tim tambah merek masih disiapkan, Hos. Soalnya ini gini, ada kalau memang tidak sesuai dengan fakta kenyataan gitu kan. Kita kan lagi kumpulkan data sedetail mungkin, bahkan data itu pun saya gini loh, bukan merupakan sebuah bukti apabila didapat dengan cara yang tidak sah. Saya juga pengen ada bukti yang notabene didapat secara sah. Saya lagi bersurat juga ke departemen terkait untuk meminta data selengkapnya, salinannya. Nah nanti kalau ada protes itu salah begitu, ya jangan saya, lawang saya dapatkan datanya dari sini loh. Nah ini datanya dari mana? Dari saya proses bersurat meminta. Pertanyaan, bisa nggak masyarakat umum meminta data tersebut? Oh bisa, sangat bisa sekali, karena ini kan informasi publik. Benar. Nah di situ ya. Cagar budaya, Bapak lagi ini statusnya cagar budaya nasional ini. Nasional, seluruh. Tuban itu termasuk Jawa Timur, di koordinasi wilayahnya di Trowulan. Itu ya, di bawah naungan kementerian, Kang Ade. Kementerian apa itu? Pendidikan dan Kebudayaan. Oh ya, Pak mahasiswa itu dia yang mau saya omongan. Agak lupa, maklum. Belum minum obat.
Maklum masih muda, masih muda. Mudah gitu. Ya. Tolong ngajari host saya jadi. Jadi kita koordinasi nanti. Host dikecilkan lagi aja, hostnya aja yang diperbesar, barangkali mau iklan. Karena kemarin kalau pertemuan dilayani dari Bagil, itu saya menyarankan ke Gus Tom jangan kerusak-kerusuk, biarkan kita pancing agar memakan umpan, saya bilang ke Gus Tom. Benar. Ya, karena ini sudah strategi Ronggolawe yang sudah harus dilepaskan, karena mereka sudah cukup mengobok-ngobok Nusantara. Biar saya ambil alih 100 pengatur strateginya buat hadiah Ibu Pertiwi di Dirgahayu RI 80. Amin. Saya mau ngaminin Husein Bakil aja lah. Dia kan mau bikin geger geden. Amin. Gegerin. Terus ini satu hal yang perlu saya katakan juga ya, karena saya pelajari bukan satu versi Tuban ya. Saya juga pelajari juga versi Bawean. Tapi saya tidak ada tujuan di sini mana makam Sunan Bonang yang asli itu, apakah versi Tuban atau Bawean, enggak. Tapi saya takut melebar nantinya, jadi dua versi ini saya pelajari semua. Saya teliti semua. Setuju, benar Kang Ade. Karena gini ya, itu tidak ada satupun catatan atau manuskrip terkait masalah pemakaman yang asli itu di mana. Benar. Baik versi Tuban ataupun Bawean. Karena di sini cuman ada dua hal yang disepakati oleh dua versi ini. Yang pertama tentang lahirnya Sunan Bonang. Memang dua-duanya baik itu Tuban ataupun Bawean di sini sepakat lahirnya itu memang di Tuban, Sunan Bonang ini. Nah, cuman yang kedua adalah meninggalnya. Meninggalnya itu bukan di Tuban, tapi di Bawean. Di Pulau Bawean ya. Dan itu pun disepakati oleh versi Tuban. Nah, adapun perbedaan tempat dan wilayah ini gitu kan, ada dua versi sejarah. Sejarah Tuban mengatakan bahwa manakala ketika beliau itu wafat di siang hari, santri versi Tuban ini bersepakat untuk membawa beliau pulang ke tempat lahirnya, yaitu ke Tuban, untuk dimakamkan di Tuban. Tapi versinya santrinya Bawean di sini tidak bisa. Artinya harus dimakamkan di Bawean, karena beliau mungkin ini sudah kehendak Allah juga ketika harus meninggal di Pulau Bawean dan harus wajib dimakamkan di Bawean, kan gitu. Nah, kemudian versi Tuban mengatakan kenapa ini yang asli itu yang di Tuban, karena apa? Jadi kami itu membawa gitu kan, membawa secara diam-diam di malam hari jasadnya almarhum gitu kan untuk dimakamkan di Tuban. Nah, versi yang Bawean ini, oh tidak, sebetulnya jasadnya tidak dibawa. Yang dibawa karena sudah tahu akal busuknya nih santri Tuban, katanya kami itu udah tahu ini bakal diambil diam-diam gitu jasadnya, maka itu hanya yang dibawa itu adalah kafannya saja, kain kafannya saja yang dibawa. Kalau jasadnya justru kami sembunyikan karena kami sudah tahu ini bakal ada kecurangan gitu. Nah, wallahu alam, saya bukan membela versi manapun ya, terkait tempat kejadiannya atau terkait masalah tempat pemakaman yang asli itu apakah di Bawean ataupun di Tuban. Itu tidak. Tapi dua versi ini karena menyangkut dengan tadi kita akan membuktikan sesuatu hal, siapa, apa, di mana dan bagaimana, itu wajib karena bicara lokus. Lokus itu kan tempat kejadian perkara, itu TKP juga kan perlu. Makanya dua-duanya saya pelajari. Izin Bang Ade, yang jadi fokus itu adalah yang sudah menjadi ketetapan. Enggak, yang sudah menjadi ketetapan. Itu yang jadi fokus. Jadi artinya ranah sejarah atau diskursus tentang sejarah Sunan Bonang
itu ada wilayahnya sendiri. Tapi kalau sekarang berhubung karena kita sedang berbicara terkait dengan situs nasional, biar bagaimanapun ceritanya, ini tetap harus diurus karena punya bobot dan gravitasi yang sangat besar. Ini wajib untuk disikapi, karena kalau tidak disikapi akan menjadi contoh ke depannya apabila ada orang-orang yang ingin merubah-rubah atau mengganggu-ganggu situs-situs bersejarah nasional yang kaitannya ingin merubah identitas negeri kita. Demikian dari saya. Mungkin gini kali, Bang Ade hanya sebagai klarifikasi antara yang di Pulau Bawean sama yang di Tuban kali, biar nanti tidak jadi miskomunikasi atau acak-acakan gitu kan. Betul. Yang di Tuban gitu loh. Ya, ada rentetannya, ada rentetan sejarah yang dua-duanya dicatat masalahnya. Jadi artinya saya itu memang fokus itu terhadap pembuktian apa yang dikatakan Mbak Agil itu sendiri. Karena lokus Mbak Agil ketika berbicara itu kan di Tuban gitu kan. Di Tuban. Tapi, di Tuban yang kita fokusin. Betul, akan tetapi ya tidak ada salahnya ketika saya juga versi Bawean juga saya pelajari. Jadi benar, untuk menambah wawasan juga Bang Ade. Betul, wawasannya, dan ada korelasinya masalahnya. Soalnya hubungannya dengan catatan-catatan orang yang ada di pemakaman Tuban ini juga kan gitu. Benar Bang Ade. Sekalian menggali gitu. Siap. Bahan informasi saja gitu ya maksudnya Bang Ade. Ya, informasi saja biar tidak rancu. Soalnya kan di situ di makamnya juga kan begini ya. Ada dua versi di Tuban juga, dua versi di pemakaman. Ada yang nisannya itu tidak bertuliskan nama dan kematiannya itu kapan gitu. Ada yang dituliskan, ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis di nisannya itu sendiri loh. Dan di situ juga ada beberapa versi kenapa alasan tidak ditulis ini, tapi lebih banyak versi yang mengatakan kan itu alasan yang tidak ditulis di nisan itu tidak dikasih nama. Itu dari beberapa sumber yang saya dapatkan itu diduga makamnya murid kesayangannya, murid nomor 1 lah gitu kan, kalau itu gitu. Ada beberapa murid. Betul, cuman kenapa di situ tidak ditulis namanya, karena khawatir gitu kan bukan mengalahkan gimana ya, suul adab lah, kayak suul adab gitu. Udah yang perlu dihormati itu kan bukan makam muridnya gitu. Harusnya kan makam Sunan Bonangnya lah yang. Nah, jadi ada rasa rendah diri dari muridnya sehingga sengaja yang muridnya yang memakamkan di situ tidak dikasih nama gitu. Nah, tapi catatan nama itu juga tercatat ada sih. Saya sudah dapat juga. Insya Allah lah secepatnya kita akan luruskan gitu. Yang jelas kalau narasinya si Pak Agil ini yang mengatakan 90% saya ikut prosesi pemakaman di ring 1, itu udah termakan oleh kata-kata dia sendiri ya. Kalau kita komplontir dengan data visual ataupun data catatan juga sudah komplontir. Nah, kalaupun misalkan seandainya ada pemakaman yang baru di situ, yang di ring 1 itu kan sudah ditetapkan juga. Ada 3 ring, zona 1, zona 2, zona 3, ring 1, ring 2, ring 3. Yang mana yang tidak boleh tidak ada boleh perubahan lagi. Itu ring 1 kan gitu. Nah, kalau ada lagi di situ itu kan ada ancaman pidananya di penetapan SK itu kan gitu maksudnya. Jadi kayak makan buah si malakama gitu kan. Kalau memang terdapat pemakaman yang baru di situ setelah penetapan, wah itu juga kan ada ancamannya, berarti tanpa izin bisa jadi kan gitu. Gitu. Jadi Sunan Bonang ini saudara-saudara salah satu sunan yang sampai akhir hayatnya beliau itu membujang ya, dan fokus kepada syiar agama yang diyakini ya. Beliau itu dakwah menggunakan kesenian ya, menggunakan budaya lokal, termasuk salah satu ya pencipta dari tembang Tombo Ati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wongkut izin bertanya, Wongkut, apa Sunan Bonang itu membujang sampai akhir hayat? Apa telat nikah? Coba dijelaskan, Wongkut, biar hostnya ini paham. Oh, jangan izin Bang Abi, kita tidak usah bahas itu aja dulu. Itu nanti ada polemik baru nanti. Gini aja, saya mau izin tanya pada ini Bang Ade Irawan. Bang Ade, jenengan untuk mendapatkan data-data tentang ini situs cagar budaya yang ada di Sunan Bonang itu tadi kan jenengan menyampaikan itu dari mana itu jenengan dapatnya? Ada 2 sumber yang bisa dipercaya. Salah satunya Universitas Brawijaya ya. Saya kasih bocoran aja. Ya, terus gini, seharusnya ya kan dari Dinas Pariwisata kan juga punya datanya juga kan? Bukan dinas lagi, Bang. Di kementerian juga ada. Itu kan penetapannya sebagai situs nasional ternyata saya. Menjadi cagar budaya yang ditetapkan secara nasional. Jadi cagar budaya milik nasional, bukan milik daerah, gitu. Itu tercatat, semuanya terinkripsi semuanya datanya, Bang. Dan tidak bisa dirubah-rubah sembarangan ya. Iya, enggak masa gini. Terus kalau untuk mengetahui data tersebut, apakah kita bisa, ya kan, mengakses atau meminta data dari Kementerian Kebudayaan? Oh, bisa itu. Sangat bisa. Sekarang terbuka semua. Sangat bisa. Ini terkait masalah kan arsip nasional ya. Artinya ini catatan